Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Dan buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda, Kamis 8 Juli 2021. Saya ajak Anda menyiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, peroleh dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma. Saudara dan saudariku, apakah kita percaya bahwa Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita dan hidup orang lain? Yesus memberi murid-muridnya 2 tugas penting, yaitu untuk berbicara dalam namanya atau mewartakan sabdanya, dan untuk bertindak dengan kuasanya. Inti dari pesan Injil cukup sederhana. Kerajaan Allah sudah dekat. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah kumpulan manusia yang dengan kehendak bebas tunduk kepada Tuhan dan menghormati Dia sebagai Tuhan dan Raja mereka. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa agar Tuhan memerintah dalam hidup kita dan di dunia kita. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan Yesus, Yesus juga menugaskan murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan yang Dia lakukan. Apa itu?
membawa penyembuhan dan belas kasihan Allah kepada mereka yang lelah dan tertindas. Injil atau kabar baik Tuhan berkuasa untuk membebaskan orang dari dosa, penyakit, ketakutan, dan penindasan. Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari apapun yang menghalangi kita untuk mengasihi Dia dan sesama kita dengan sukacita dan keyakinan. Kita harus percaya pada hal itu dengan penuh kesadaran. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil, Yesus berkata kepada murid-muridnya dengan sangat jelas, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma." Apa yang telah mereka terima dari Yesus harus mereka berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan sebagai balasan. Apakah itu dalam bentuk materi atau apapun. Para murid harus menunjukkan dengan sikap mereka bahwa intensi pertama dan terutama mereka adalah melayani Tuhan, bukan menerima keuntungan materi, bukan untuk keuntungan diri, bukan untuk diri menjadi terkenal. Mereka harus melayani Tuhan tanpa tipu muslihat, melayani penuh kasih dan kedamaian dan kesederhanaan, melayani dengan penuh kemurahan hati. Mereka harus memberikan perhatian penuh, fokus pada pemberitaan kerajaan Allah dan tidak teralihkan oleh hal-hal lain yang lebih kecil. Mereka harus melakukan perjalanan ringan, hanya membawa apa yang penting dan perlu, dan meninggalkan apapun yang akan mengalihkan perhatian mereka. Agar apa? Agar berkonsentrasi pada tugas menyampaikan firman Tuhan. Mereka harus melakukan pekerjaan mereka bukan untuk apa yang dapat mereka peroleh dari pekerjaan itu, tetapi untuk apa yang dapat mereka berikan secara cuma-cuma kepada orang lain tanpa mengharapkan satu imbalan khusus. Ketergantungan pada Tuhan adalah satu yang diharapkan. Saudara dan saudariku seiman, kemiskinan roh membebaskan kita dari keserakan dan keasikan dengan harta benda dan memberikan begitu banyak ruang untuk iman, untuk kepercayaan pada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan ingin murid-muridnya bergantung padanya dan bukan pada diri mereka sendiri. Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan Yesus, hal kedua yang juga penting, Yesus berkata, pekerja layak mendapatkan upahnya. Di sini kita melihat satu kebenaran ganda. Para pekerja Tuhan tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal materi, tetapi umat Tuhan tidak boleh gagal dalam tugas mereka untuk memberikan para pekerja Tuhan apa yang mereka butuhkan untuk menopang diri mereka sendiri di rumah Tuhan. Apakah kita berdoa untuk pewartaan Injil dan apakah kita mendukungnya dengan sumber materi kita? Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan, Yesus mengakhiri instruksinya dengan peringatan. Jika orang menolak undangan Allah dan menolak firman-Nya, maka mereka membawa penghakiman dan penghukuman atas diri mereka sendiri. Ketika Allah memberikan firman-Nya kepada kita, ada tanggung jawab besar untuk menanggapinya. Ketidakpedulian tidak akan dilakukan. Kita mendukung atau menentang Tuhan dalam cara kita menanggapi firman-Nya. Tuhan memberi kita firman-Nya agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Dia berkehendak untuk bekerja di dalam dan melalui kita masing-masing untuk kemuliaan-Nya. Tuhan membagikan firman-Nya kepada kita
dan Dia menugaskan kita untuk mewartakannya dengan berani dan secara sederhana kepada orang lain. Apakah kita mewartakan kebenaran dan sukacita Injil melalui perkataan dan teladan kepada orang-orang di sekitar kita? Mari kita berjuang terus untuk mewartakan Tuhan dan firman-Nya dengan penuh tanggung jawab, kesetiaan, komitmen, dan cuma-cuma untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga sukacita dan kebenaran Injil mengubah hidup kami, sehingga kami dapat mewartakannya kepada orang-orang di sekitar kami. Berilah agar kami dapat menyebarkan kebenaran dan cahaya-Mu kemanapun kami pergi. Tolonglah dan bantulah kami Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.